Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dwi Marga Retna. Kali ini kita akan kembali belajar bersama untuk materi IPA. Dan materi IPA yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi IPA kelas 7 semester ganjil. Bab 3 yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum kita belajar bersama, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng kalian ya. Selamat belajar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa zat itu ada 3 macam. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Dapatkah kalian membedakan antara sifat zat-zat tersebut? Perbedaan antara zat padat, cair, dan gas dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Wujud zat padat, bentuk dan volumenya adalah tetap, sedangkan pada zat cair, bentuknya itu mudah berubah sesuai dengan wadahnya, dan volumenya adalah tetap. Sedangkan pada zat gas, bentuknya itu mudah berubah mengikuti bentuk wadahnya, dan volume pada zat gas adalah mudah berubah. Jika kita lihat partikel antara zat padat, cair, dan gas juga ada perubahan. Misalkan pada zat padat kita lihat gambar partikelnya, letaknya sangat beraturan dan juga sangat dekat. Sedangkan pada zat cair, letak antar partikelnya itu agak berjauhan dan masih teratur. Sedangkan pada zat gas, letak partikelnya itu sangat renggang dan berjauhan. Jika kita lihat gambar berikut ini, hal apakah yang terpikir oleh kalian? Misalkan di sini ada gambar sebongkah emas yang kita temukan di dalam alam, kemudian akan menjadi batangan emas yang nantinya akan kita ubah menjadi suatu perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, dan lain-lain. Emas yang kita temukan di dalam alam itu adalah salah satu dari unsur alam. Lalu apakah yang disebut dengan unsur? Maka kita akan mempelajari dari yang A, pengertian unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Unsur yang akan kita pelajari terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Untuk contoh dari unsur logam dan non-logam dapat kita lihat pada tabel-tabel berikut ini. Sedangkan perbedaan unsur logam dan non-logam dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk unsur logam berwujud padat kecuali raksa. Unsur non-logam dapat berwujud padat, cair, dan gas. Pada unsur logam bersifat kuat dan dapat ditempa. Sedangkan pada unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Pada unsur logam dapat menghantarkan listrik dan panas, bersifat konduktor, sedangkan pada unsur non-logam tidak dapat menghantarkan listrik dan panas atau isolator kecuali grafit. Unsur-unsur yang ada di alam, kegunaannya untuk apa ya? Pada tabel berikut ini kita dapat lihat beberapa unsur yang ada di alam dan juga kegunaannya. Misalkan dari unsur natrium, kegunaannya itu sebagai bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Strontium digunakan untuk membuat warna merah, kembang api, dan bahan untuk pembuatan cat kering. Kemudian pada unsur magnesium, paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Dan pada unsur iodin,
digunakan sebagai bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan juga fotografi. Masih banyak sekali ya unsur-unsur yang ada di alam ini, dan silakan kalian cari tahu unsur-unsur apa saja dan apa kegunaannya dari unsur tersebut. Jika kita perhatikan, masing-masing unsur itu memiliki lambang tersendiri. Lalu bagaimanakah penulisan lambang unsur? Untuk lambang unsur itu, ada suatu ilmuwan yang menemukan penulisan lambang unsur, yaitu Berzelius. Penulisan lambang unsur menurut Berzelius yang pertama adalah setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. 2. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital. 3. Untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, karbon, nama latinnya adalah karbon dengan huruf C, maka dilambangkan dengan C besar. Sedangkan kalsium, nama latinnya adalah kalsium dengan tulisan calcium, dilambangkan dengan C dan A kecil. Setiap nama unsur itu awalannya itu harus dengan menggunakan huruf kapital. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa yaitu gabungan dari beberapa unsur yang dapat diuraikan dengan proses kimia biasa. Contoh dari senyawa misalkan air. Air itu tersusun dari unsur hidrogen dan juga oksigen. Kemudian yang kedua, garam dapur atau natrium klorida tersusun atas unsur natrium dan juga unsur klorin. Contoh ketiga yaitu senyawa sukrosa atau gula. Unsur penyusunnya itu terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Untuk contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada natrium klorida sebagai garam dapur, sukrosa sebagai pemanis, kemudian ada asam klorida untuk pembersih lantai, kemudian ada asam asetat sebagai cuka makan, asam sulfat sebagai pengisi bahan aki, kemudian yang keenam ada air, ada urea, asam askorbat, aspirin, dan soda kue. Yang ketiga adalah campuran. Campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat zat aslinya. Campuran itu ada dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kita mulai dari yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya, jika kita akan melarutkan air dan juga dengan gula, maka akan terbentuk suatu larutan gula. Jadi, larutan itu merupakan hasil dari pelarut dan juga zat yang terlarut. Larutan itu bisa meliputi larutan asam, basa, dan garam yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah asam. Ciri-cirinya rasanya masam, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Jika di dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Pada gambar berikut merupakan contoh asam yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada jeruk, tomat, anggur, apel, cuka, keju, pengawet makanan, dan juga klorida. Pada gambar berikut adalah contoh zat asam dan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pada jeruk terdapat asam sitrat, kemudian pada anggur terdapat asam tartrat, pada tomat terdapat asam askorbat, pada apel terdapat asam malat, pada margarin terdapat asam butirat, dan lain-lain.
Pada lambung kita juga terdapat zat asam yang disebut dengan asam lambung atau asam klorida. Apakah kalian tahu fungsi dari asam lambung atau asam klorida? Jadi, asam lambung itu juga berguna untuk tubuh kita yang fungsinya untuk membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Akan tetapi, jika asam lambung kita naik, maka kita dapat mengalami sakit MAH. Maka dari itu, kita harus menjaga pola makan kita dan juga pola hidup kita supaya tetap sehat. Yang kedua adalah basa. Ciri-ciri basa yang pertama mempunyai rasa agak pahit tetapi tidak boleh dicoba. Yang kedua, terasa licin di kulit. Yang ketiga, jika di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Yang keempat, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat seperti obat sakit MAH atau antacid, ada deterjen, sabun cair, pasta gigi, sampo, pembersih lantai, dan lain-lain. Jika tadi kita sudah belajar asam dan basa dengan ciri-cirinya, dapatkah kalian membedakan mana zat yang termasuk asam dan juga basa? Untuk mengetahui suatu zat termasuk asam ataukah basa, kita memerlukan suatu indikator. Ada indikator asam basa meliputi indikator alami dan indikator buatan. Untuk indikator alami, kita dapat menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Misalkan kita bisa menggunakan kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, dan juga kunyit. Bisa kita lihat bagaimana cara kerja dari indikator alami. Kita lihat ke dalam tabel berikut ini. Misalkan jika kita menggunakan indikatornya adalah bunga sepatu yang sudah kita haluskan, warna asli dari bunga sepatu itu sendiri adalah merah tua. Ekstrak bunga sepatu jika di dalam larutan yang bersifat asam akan berwarna merah. Sedangkan jika ekstrak bunga sepatu itu dimasukkan ke dalam larutan yang sifatnya basa, maka akan berubah warna menjadi kuning. Dan bisa kita lihat pada tabel untuk masing-masing indikator alami beserta dengan perubahannya. Bisa kalian praktekkan sendiri di rumah zat-zat asam dan basa apa saja yang tersedia di rumah dan indikator alami yang ada di rumah. Selain indikator alami, ada juga indikator buatan dengan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada dua warna, ada lakmus merah dan juga lakmus biru. Bisa kita lihat cara penggunaan dari kertas lakmus merah dan biru pada gambar berikut ini. Perubahan warna kertas lakmus jika dimasukkan ke dalam larutan asam, warna merah jika kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, dan juga warna kertas lakmus biru jika kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat asam. Ternyata yang tadinya lakmus merah itu akan tetap berwarna merah, dan lakmus biru itu jika dimasukkan ke dalam larutan asam, warnanya akan berubah menjadi merah. Sedangkan pada larutan basa, perubahan warna kertas lakmus akan terjadi sebagai berikut ini. Lakmus merah dan biru kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat basa. Maka yang akan terjadi adalah lakmus merah akan berubah warna menjadi biru, sedangkan lakmus biru akan tetap berwarna biru. Dari sini kita bisa menyimpulkan pada tabel berikut ini. Lakmus merah di dalam asam tetap merah, di dalam basa menjadi biru, dan di larutan netral tetap merah. Sementara lakmus biru di dalam asam berubah menjadi merah, di dalam basa tetap biru, di dalam netral tetap biru. Larutan yang ketiga adalah garam. Garam terbentuk dari reaksi antara asam dan basa atau yang disebut dengan reaksi netralisasi.
Contoh reaksi netralisasi adalah sebagai berikut ini. HCl atau asam klorida jika direaksikan dengan NaOH atau natrium hidroksida yang bersifat basa, maka akan menghasilkan natrium klorida atau NaCl atau garam dan juga H2O atau air. Sehingga dapat disimpulkan jika asam bereaksi dengan basa dapat menghasilkan garam dan juga air. Jenis campuran yang kedua adalah campuran heterogen. Jika tadi campuran homogen itu kita tidak dapat membedakan lagi zat-zat penyusunnya, maka pada campuran heterogen ini kita masih dapat membedakan antara zat-zat penyusunnya. Contohnya, jika kita mencampur antara air dan juga pasir. Walaupun kita aduk berapa kali pun, air dan pasir tidak akan bisa menyatu. Campuran heterogen ada dua. Ada koloid, adalah campuran yang komponen penyusunnya masih dapat terlihat dengan mikroskop. Biasanya keruh. Contohnya air dan juga susu. Kemudian yang kedua adalah suspensi, adalah campuran yang antar komponennya itu masih dapat dilihat tanpa mikroskop dan lama-lama zat yang tersuspensi tersebut dapat mengendap. Contohnya air dan tanah. Dari yang sudah kita pelajari, maka dapat kita simpulkan materi itu ada dua, ada zat tunggal dan juga campuran. Untuk zat tunggal itu tadi sudah kita pelajari ada unsur dan juga senyawa. Unsur itu contohnya ada aluminium, karbon, kalsium, natrium, dan lain-lain. Sedangkan senyawa itu merupakan gabungan dari beberapa unsur. Misalkan senyawa air itu tersusun atas unsur hidrogen dan juga oksigen. Senyawa karbon dioksida tersusun dari unsur karbon dan juga oksigen. Untuk campuran ada dua macam, ada campuran heterogen dan homogen. Kalau campuran homogen itu campuran yang tidak dapat kita bedakan lagi zat-zat penyusunnya, contohnya larutan air gula. Sedangkan pada heterogen itu campuran yang masih dapat dilihat zat-zat penyusunnya, itu terbagi menjadi koloid dan juga suspensi. Oke, cukup sekian materi kita kali ini dan kita nantikan materi-materi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Dan juga jangan lupa share channel ini ke media sosial kalian. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.